Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini memperkenalkan seorang direktur utama dari SMA Palembang. Selamat sore, Selamat sore, Pak Semi. Pak Bambang Eko Sunaryanto, SPKJ Mas. Ya. Bapak sudah 4 kali menjadi direktur ya. Kalau tidak salah saya sudah 4 kali jadi direktur utama nih Pak. Ya, 4 kali direktur utama. Dari mulai direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, terus Lawang, Rumah Sakit Jiwa Lawang, Rumah Sakit Dr. Jiwa Rajiman, Marzuki di Bogor, dan Rumah Marzuki Sakit Ali Umum Bogor, Pusat dan Dr. Mahmud ya. Palembang. Nah, sebagai seorang direktur Pak, tentu tidak mudah Pak ya, Ya, untuk mengendalikan ratusan sampai ribuan orang gitu ya. staf ya. Apalagi sekarang ya di SMA Palembang lebih dari 3.000 Staf. karyawan ya dan staf. Bagaimana tim Bapak bisa sukses sampai saat ini Pak? Ya, begini. Di dalam saya melakukan pekerjaan direktur ini, saya selalu melakukan dengan ikhlas. Tidak ada bayangan untuk mendapatkan sesuatu dari situ. Bahkan koneksi untuk anak saya bekerja di rumah sakit saya pun, saya tidak menginginkan itu. Tetapi kalau memang dia mempunyai kemampuan, masuklah lewat jalur yang biasa, seperti orang lain juga. Tapi saya tidak melakukan koneksi untuk sesuatu yang tidak mampu supaya bisa bekerja. Jadi ikhlas di dalam hal ini ya. Yang kedua, selain ikhlas, saya memang selalu berprinsip namanya quality improvement. Selalu melakukan perbaikan kualitas setiap saat. Sehingga di dalam saya memimpin, yang pertama saya harus bisa menyampaikan kepada mereka ide-ide saya. Saya tambahkan dengan beberapa sugesti yang saya tanamkan di sana. Nah, mungkin tidak terasa. Orang itu kalau berbicara dengan saya tidak akan pernah terasa bahwa dia tersugesti. Tapi Anda bisa lihat itu bahwa beberapa hal yang pelik-pelik kayak gitu, itu dengan sebuah penekanan kata-kata, itu pilihan kata-katanya memang tidak biasa, harus dipelajari dan di pengalaman. Jadi ikhlas, kemudian membuat trust ya para karyawan dengan beberapa sugesti tadi. Setelah trust, mereka percaya kepada saya, maka saya melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di institusi itu. Saya tidak pernah puas dengan sebuah perbaikan semata, tapi harus setiap saat ada perbaikan terus-menerus yang dilaksanakan. 4 kali menjadi seorang direktur. Sebelum Bapak menjadi seorang direktur, bagaimana Pak pengalaman mungkin? Ya. Saya dilahirkan di kota kecil, Magetan, Jawa Timur. Dari kabupaten kecil, untuk Jawa Timur pun itu kecil. Ya. Saya dilahirkan sekolah SD, SMP, SMA di kota Magetan. Saya berasal dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu. Karena pada saat itu saya masih kecil, orang tua saya guru SD, ayah guru SD, ibu guru SD. Itu pada saat itu penghasilannya kecil sekali. Sehingga harus istilahnya nyambi atau pekerjaan sambilan. Ayah saya kalau pagi itu ngajar sampai jam 12, jam setengah 1. Selanjutnya jam 1 atau setengah 2 menyewa tanah untuk dijadikan persawahan. Saya pun membantu orang tua saya untuk barangkali menanam padi, menyiangi, mengambil rumput-rumput, gulma, kemudian memupuk, bahkan malam pun mencari air untuk pengairan. Karena sawahnya adalah sawah pengairan. Itu selepas SMA. Selanjutnya, karena juga ayah saya, ibu saya mempunyai cita-cita anaknya sukses, seperti mungkin cita-cita para orang tua yang lain, maka mereka mendorong saya untuk sekolah di Fakultas Kedokteran UNS 11 Maret pada saat itu.
Meskipun sebetulnya cita-cita saya aslinya bukan itu. Oh ya. Cita-cita saya aslinya adalah menjadi lawyer. Ya, pengacara. Pengacara, ya. Itu sebetulnya cita-cita saya. Sehingga di samping mengambil FK, saya juga mengambil hukum di UGM. Alhamdulillah sebetulnya hukum di UGM pun diterima. Tapi masalahnya Fakultas Kedokteran UNES juga diterima. Sehingga harus memilih salah satu, dan atas restu ayah, ibu saya masuk ke Fakultas Kedokteran 11. Itu orang tua PNS atau PNS, Pak, ya? guru PNS. Ya. Pengalaman yang menarik selama saya menjalani pendidikan adalah saya bukanlah seorang kutu buku. Seharusnya Fakultas Kedokteran adalah seorang yang suka membaca. Sedang saya bukanlah orang yang suka membaca. Tantangan terbesar itu. Padahal bukunya di Fakultas Kedokteran itu tebal-tebal. Iya, benar. Kan itu. Dan saya bukan orang yang suka membaca, tapi saya tipe orang yang suka mendengar. Sehingga saya mencari atau membentuk grup belajar. Mereka berdiskusi, saya hanya mendengar dari mereka, diskusi mereka. Saya belajarnya seperti itu. Saya mendengar dari mereka, diskusi mereka, kemudian saya masukkan ke ini, saya memori, gitu. Dan alhamdulillah, saya termasuk lulus tercepat. Pada peserta grup seangkatan dari 100 orang, kira-kira 12 orang, 7 tahun kurang 2 bulan. Itu angkatan pertama yang lulus pada saat itu. 87 bulan Juni, kalau tidak salah. Terus Bapak langsung diangkat? Ya, PNS. pada saat itu untuk menjadi PNS mudah. Karena begitu lulus Fakultas Kedokteran, cukup hanya mendaftar, menunggu proses, dan diangkat menjadi PNS. PNS pertama kali saya adalah di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu, tahun 87. Saya mulai, jadi pengangkatan saya 1 Oktober 1987, saya mulai jalani kira-kira bulan Februari 1988. Itu saya jalani. Selisih 6 bulan Pak ya? Ya, saya menjalani calon PNS 1 tahun. 1 tahun calon PNS, 1 tahun PNS, kemudian saya menjadi Kepala Seksi Pelayanan Medis di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu. Jadi mulai Kepala Seksi Pelayanan Medis kira-kira tahun 1990. Kira-kira begitu. Terus Bapak melanjutkan ke spesialis Pak ya? Ya. Rumah Sakit Jiwa. Ya. Itu berapa lama setelah Ya. tamat dari Saya sekolah pada kedokteran? saat itu 1989 saya jadi Kepala Seksi. 3 tahun kemudian saya berpikir, apakah saya cukup menjadi dokter umum dan merintis di struktural, atau saya juga harus menjadi seorang klinisi. Iya. Akhirnya berkat dorongan istri, maka saya mengambil pendidikan. Karena pada saat itu sebenarnya saya juga tidak bercita-cita jadi seorang psikiater. Nah, awalnya tidak bercita-cita jadi dokter, jadi lawyer. Kemudian tidak bercita-cita jadi psikiater pula. Saya seperti hanya para dokter yang lain, cita-citanya pastilah jantung, kebidanan, penyakit dalam seperti itu. Tapi karena saya berada di Rumah Sakit Jiwa itu sudah 4 tahun lebih pada saat itu, dan ilmu saya sudah terlatih di bidang ilmu jiwa, ya sudah, saya masuk di psikiater. Kan itu. Saya masuk di psikiater tahun 92 akhir, atau Januari 93. Januari 1993. Saya ngambil di Universitas Indonesia. Kenapa kok ngambil di Universitas Indonesia? Pada saat itu, universitas yang paling menurut pikiran saya, yang paling bagus itu Universitas Indonesia. Oke lah, kedokteran saya di 11 Maret karena dekat sama rumah. Saya begitu spesialis, saya ngambil di Universitas Indonesia. Oh jadi pertama kali Bapak kerja tuh di Rumah Sakit Jiwa Pak, Jiwa. ya? Jadi di situ melanjutkan ke Melanjutkan ke spesialis jiwa pula. Jadi sebelumnya memang tidak terpikir di Rumah Sakit Tidak Jiwa. terpikir untuk berada di Rumah Sakit Jiwa juga tidak terpikir. Menjadi psikiater juga tidak terpikir. Situ sih.
ini ada rumor Pak ya. Iya. Rumor yang berkembang ya, rekan-rekan kita di sini katanya jangan terlalu lama gitu memandang mata Pak Dirut, Pak Eko katanya. Oh, Oleh karena beliau itu bisa melihat apakah kamu berniat jelek, apakah kamu minat baik. Dia tuh punya indera keenam. Ya, ada lagi yang bilang kayak gitu. Iya jelas sih, dia tuh kan spesialis jiwa. Bagaimana Pak tanggapan Pak tentang itu? Iya. Bahwa indera keenam itu ya nggak jelas itu ya, indera keenam. Tapi memang karena saya betul-betul menjiwai profesi seorang psikiater, yang mana profesi psikiater itu adalah menilai perilaku dari kepribadian, perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Dan saya terbiasa untuk menilai. Setelah menilai, melakukan penilaian, peramalan, pada saat pertama kali kita bertemu, maka saya meramalkan. Kira-kira Anda itu kepribadiannya begini. Anda proses pikirnya seperti ini. Intelijensia Anda sudah saya ketahui. Kira-kira perkiraan intelijensia Anda berapa? Bagaimana Anda cara mengendalikan emosi Anda? Bagaimana cara Anda melakukan sebuah reaksi akibat dari mungkin perilaku atau serangan seseorang. Itu sudah saya perkirakan. Meramalkan. Yeah. Dan kemudian dengan pertemuan yang intens beberapa lama, saya semakin lama semakin tahu. Mungkin ramalan saya salah. Ini seperti itu. Hal yang seperti itulah sebetulnya. Yeah. Karena pengalaman. Bukan karena indera keenam. Karena pengalaman. Dan sebetulnya itu setiap orang bisa. Yeah. Apabila mereka juga belajar. Jadi kalau dari rumor tersebut Pak, memandang mata ya? Memandang mata. Sebetulnya secara sugesti yang paling ini memang memandang mata. Yeah. Hipnosis, sugesti, sebenarnya itu memandang mata. Apabila matanya sudah kita kendalikan, sorot matanya, maka disitulah takluknya seseorang. Kalau orang yang tidak berani memandang mata Bapak, kalau dari rumor tersebut, berarti orang ini berniat jahat berarti? Enggak, sebenarnya bukan begitu juga. Kita juga ya. Bahwa dia tidak berani memandang mata saya punya niat jahat, enggak. Karena saya pun sudah mengetahui, apabila seseorang ini mempunyai perasaan jahat sama saya, sama enggak, saya karena sebuah pengalaman tadi, saya memperkirakan, kira-kira orang itu punya masalah sama saya enggak ya? Ini gitu. Orang itu punya masalah sama saya enggak? Terus kira-kira apa ya reaksi orang itu terhadap saya? Nah, kita harus siap waspada. Bukan berarti saya tidak pernah, ada juga pasien saya yang ngajak berantem sama saya. Kan gitu ada juga. Ada juga staf saya yang ngajak berantem sama saya. Nah, tetapi itu kan tidak perlu dilayani. Benar. Dari sudah 4 kali menjadi direktur utama, yang ada pengalaman paling menarik Pak dari seluruh rumah sakit itu Pak? Ya. Setelah menjadi direktur. Sebetulnya seluruh daerah itu memberikan sebuah pengalaman yang menarik semuanya. Ya, misalkan dari Jambi. Dulu rumah sakit jiwa daerah Jambi yang saya pimpin itu rumah sakit yang sepertinya terbelakang. Jumlah pasiennya sedikit. Saya mengatakan pada saat ini rumah sakit atau kuburan istilahnya, saking sepinya Pak. Iya. Maka sebuah kreasi inovasi, saya sugesti kepada teman-teman staf di sana, 3 tahun saya memimpin rumah sakit jiwa ini harus terbaik se-Sumatera, misalkan begitu ya. Tetapi setahun saya berada di situ itu sudah dipindah, jadi tidak tercapai cita-cita. Tetapi setahun sudah mulai ada perbaikan, pasiennya sudah mulai meningkat. Nah kemudian saya dipindah ke rumah sakit jiwa Lawang Malang, Lawang Malang, yang mana begitu sampai di sana rumah sakitnya jiwa juga besar, karyawannya 1.000 orang, tanahnya 290 hektar, 2.900.000 meter persegi Pak. Luas ya. Luasnya ya seperti itu, karyawannya 1.000 orang kan itu. Nah saya memimpin di sana, ya menarik juga karena saya di demo 3 kali di sana Pak. Situ. Di demonstrasi ya 3 kali mereka. Selama memimpin itu Pak? Selama memimpin di sana. Bukan per tahun?
Hah? Bukan setahun. Bukan setahun, 5 tahun itu 3 kali tahun, mereka 5 tahun, demo. Nah, jadi 3 kali demo itu terutama karena perubahan dari token ke remunerasi. Oh gitu. Mereka tidak menghendaki itu. Yang kedua, demo lagi bahwa mereka tidak mau akreditasi karena itu nyampe-nyampein. Karena itu dianggapnya bukan program rumah sakit, tapi hanya mencari citra direktur utama. Itu mereka. Nah, 2 hal itu yang membuat mereka sampai demo. Tapi saya mengatakan demo itu bagus. Iya. Karena demonstrasi adalah saluran komunikasi yang terputus. Setelah demonstrasi, maka akan lebih mudah. Nah, 5 tahun di sana terakreditasi, alhamdulillah. Paripurna. Kars. Kars. Iya. Ya, Kars paripurna. Saya begitu terakreditasi dipindah ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Madi. 3 bulan di sana didemo lagi. Kenapa? Karena saya menyesuaikan besaran remunerasinya. Karena salah. Sehingga setiap pegawai yang ada di situ saya potong 29% pendapatannya di demo. Ya, boleh buat. Tapi alhamdulillah, tadi saya katakan, apabila kita itu ikhlas, kita bisa bikin mereka tersugesti. Akhir dari demo bagus. Akhir dari demo bagus. Dan akhirnya terakreditasi Kars internasional. Oh, alhamdulillah. Ya, kalau Rumah Sakit Jiwa Marzuki Madi Kars internasional. Kenapa? Saya nggak naikkan ke GCI dikarenakan uang. Kan GCI mahal ya, uang. Jadi karena keuangannya memang tidak segede ini. Dari sana saya sebetulnya sudah ingin mengundurkan diri, Pak. Rasanya sudah cukup memimpin 8 tahun ya mungkin pada saat itu. 3 rumah sakit jiwa itu sudah cukup. Diminta untuk masih SMH. berbakti lagi. Nah, ditempatkan di Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah, Rumah Sakit Muhammad Husin ini baik-baik orangnya. Sehingga tidak melakukan demo saya. Di demo oleh COVID, Pak ya? Saya di demo oleh COVID. Oh ya, begitu datang ke sini di demo oleh COVID. Ya. Gitu. Alhamdulillah itu. Mungkin terakhir Pak, ada tip dari Bapak, pesan dan motivasi buat tenaga humas? Ya, sebetulnya setiap orang itu harus mempunyai cita-cita. Cita-cita, kemudian target. Kira-kira 5 tahun lagi apa yang ingin saya capai? 10 tahun lagi apa yang ingin saya capai? Seperti itu, harus itu. Dan kalau ini sudah ada cita-cita, ada target, terus kemudian diwujudkan dalam bentuk target 5 tahunan boleh, target 10 tahunan boleh, dievaluasi setiap tahun atau setiap bulan. Nah, untuk menuju target tadi, otomatis kan kita harus apa yang dikembangkan? Kompetensi, kepintaran. Mungkin di teman-teman humas, bagaimana belajar humas yang baik. Humas itu adalah terutama masalah, mungkin seperti saya juga, psikiater juga, komunikasi kan. Komunikasi. Bagaimana berkomunikasi itu efektif dan efisien, tidak berdele-dele. Kemudian selain komunikasi, bagaimana kita mensugesti orang, belajar sugesti. Cara mensugesti orang, sehingga kalau ketemu orang, oh iya Pak, oh iya Pak. Mestinya di luar dia bilang enggak sama Bapak ini. Begitu dia masuk ngomong sama saya, iya Pak, iya Pak. Nggak bisa ngomong. Keluar lagi, mungkin nggak lagi. Itu urusan lo. Tadi kan pada saat di ruangan saya, iya. Itu namanya sugesti. Trust sugesti. Itu adalah kemampuan dasar dari perumahan. Nah, itu. Hubungan sosial. Nah, selain kompetensi tadi, trust, lobbying. Bagaimana membangun jejaring? Jejaring mungkin sesama dan jejaring sama pejabat. Siapapun pejabat, bagaimana kita membangun jejaring dengan pejabat? Nah, kan itu. Nah, itulah kiatnya. Target, cita-cita, target, evaluasi. Terima kasih Pak.